Merenggangkan bibirnya untuk kecantikan. Ada satu tradisi di Afrika yang disebut lip plate atau pelat bibir. Tradisi ini dilakukan oleh orang-orang Surma yang tinggal di sekitar Danau Turkana dan Lembah Omo bawah di Ethiopia Selatan. Orang-orang Surma terdiri dari 3 kelompok etnis, suku Mursi, Suri, dan Mekan. Suri dan Mursi berbagi budaya yang sama. Kecantikan wanita mereka ditentukan oleh seberapa besar bibir mereka. Pelat bibir yang disebut Debi Atugoin menjadi ciri khas utama Mursi dan sekarang membuatnya menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Ketika seorang gadis telah mencapai usia 15 atau 16 tahun, bibir bagian bawahnya dipotong oleh ibunya atau oleh wanita lain dari permukimannya. Tradisi lip plate pelat bibir suku Mursi Afrika. Potongan bibir yang terbuka itu akan disumbat oleh sumbat kayu sampai luka sembuh, yang dapat memakan waktu sekitar 3 bulan. Diyakini seberapa jauh si wanita akan meregangkan bibirnya diputuskan oleh wanita itu sendiri. Jika menginginkan peregangan lebih besar maka akan dimasukkan sumbat yang semakin besar selama beberapa bulan. Beberapa perempuan bertahan sampai bibir mereka dapat memiliki pelat dengan diameter 12 cm atau lebih. Dalam literatur promosi industri pariwisata, lip plate disajikan sebagai bukti keberadaan suku yang esensial, yang relatif tidak tersentuh oleh dunia modern. Tradisi lip plate pelat bibir suku Mursi Afrika. Potongan bibir yang terbuka itu akan disumbat oleh sumbat kayu sampai luka sembuh, yang dapat memakan waktu sekitar 3 bulan. Diyakini seberapa jauh si wanita akan meregangkan bibirnya diputuskan oleh wanita itu sendiri. Jika menginginkan peregangan lebih besar maka akan dimasukkan sumbat yang semakin besar selama beberapa bulan. Beberapa perempuan bertahan sampai bibir mereka dapat memiliki pelat dengan diameter 12 cm atau lebih. Dalam literatur promosi industri pariwisata, lip plate disajikan sebagai bukti keberadaan suku yang esensial, yang relatif tidak tersentuh oleh dunia modern. Namun ironisnya, kebutuhan Mursi yang semakin besar akan uang tunai, karena ekonomi mereka menjadi semakin tergantung pada pertukaran pasar, mendorong mereka untuk memenuhi permintaan wisatawan akan foto. Setiap wanita mengharapkan dibayar 2 bir Ethiopia, sekitar Rp1.000 untuk setiap foto yang diambil darinya. Meskipun ia biasanya harus puas dengan 2 bir untuk setiap seri foto yang diambil oleh seorang turis. Uang itu dihabiskan di pasar dataran tinggi untuk barang-barang seperti biji-bijian, garam, kulit kambing untuk rok, dan minuman beralkohol, yang digunakan untuk menyediakan keramah tamahan bagi pihak-pihak yang bekerja di pertanian. Meski sejarah awal mula tradisi ini muncul tidak pasti, satu teori adalah bahwa pelapisan bibir berasal sebagai penodaan sengaja yang dirancang untuk membuat wanita dan gadis muda kurang menarik bagi para pedagang budak. Beberapa peneliti mengklaim bahwa ukuran lempeng bibir, semakin besar semakin baik, adalah tanda kepentingan sosial atau kekayaan dalam suku. Analisis lain menunjukkan bahwa semakin besar ukuran pelat bibir, semakin besar mahar yang akan diterima pengantin wanita pada hari pernikahannya. Misalnya, semakin besar pelat bibir, semakin banyak sapi yang bisa diminta ayah pengantin perempuan dalam mahar putrinya. Tetapi beberapa peneliti membantah teori ini, dengan alasan bahwa pernikahan sebagian besar gadis suku, serta ukuran mahar mereka, sudah diatur jauh sebelum bibir mereka dipotong. Yang lain berpendapat bahwa pelapisan bibir hanyalah sebuah ornamen yang dimaksudkan untuk melambangkan kekuatan dan harga diri seorang wanita.
Praktek ini juga digambarkan sebagai tanda kedewasaan sosial dan mencapai usia reproduksi, sehingga mengindikasikan kelayakan seorang gadis untuk menjadi seorang istri.